Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 LPTK UIN Darenpatah Palembang. Perkenalkan, nama saya Anna Triana SPDI. Saya guru MTS Negeri 4 Oku Timur, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, Senin 13 September 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 dengan materi ketentuan penyembelihan hewan di kelas 9. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Depan, gerak. Gerak. Dari depan, gerak. Dan siap, gerak. Kawan-kawan, kita sebelum melakukan pembelajaran, kita menjadikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wabil islami dinan wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni rahmah sadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita tepuk PPK dulu ya, tepuk PPK biar belajarnya lebih semangat. Semuanya berdiri. Silakan kembali. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita aktif terlebih dahulu ya. Regional dulu ada? Ada. Yantek? Ada. Ferry Extra ada? Ada. Septriadi? Fadilatul Aulia? Chelsea Destiani, adik. Chelsea Amelia, adik. Nadela, adik. Dea Sapitri, adik. Emma Pija, Adik. Pasha Dea Pratama, Adik. ya alhamdulillah ya ada semuanya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Sebelum mulai pembelajaran kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu. Semua
semuanya berdiri. Satu orang mimpin lagu. Siapa yang mau mimpin lagu? Mana dia? Dia tuh. Tangannya di samping ya, posisi berdiri tegak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, yang mengandung ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, materi kita hari ini adalah ketentuan penyembelihan hewan. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui diskusi dan tanya jawab dan drill atau latihan, ya, dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem basic learning. Peserta didik diharapkan mampu menganalisa sunah-sunah penyembelihan hewan, mengidentifikasi hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan hewan, dan menerapkan tata cara penyembelihan hewan. Nah, sebelumnya anak-anak sudah dibaca ya di LKS-nya itu sunah-sunah penyembelihan ya. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini ada 3. Yang pertama, sunah-sunah dalam penyembelihan hewan. Yang kedua, hal yang dimaksudkan dalam penyembelihan hewan. Yang ketiga, tata penyembelihan hewan. Dan terakhir, kesimpulan. Oke, silakan kalian baca di LKS-nya materi sunah-sunah penyembelihan hewan. Ayo, dibaca dulu. Nah, oke anak-anak, sudah ya. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan sunah-sunah penyembelihan hewan? Yang bisa berdiri. Ayo. Sunah-sunah penyembelihan hewan. Ayo, Ibu kasih nilai 95. Siapa yang bisa berdiri? Ya, coba. Nadela, ayo coba Nadela, kuatkan suaranya. 1. Membaca takbir dan sholawat sebanyak 3 kali saat menyembelih. 2. Sebelum disembelih direbahkan menghadap kiblat dengan tulang rusuk kiri berada di bawah. Mempertajam alat yang digunakan untuk menyembelih hewan. Memotong 2 urat nadi yang ada di kanan dan di kiri. 5. Menyembelih pada pangkal leher atau dekat kepala hewan. Iya, kasih aplaus dulu ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, coba baca.
Sunnah-sunnah menyembelih hewan. 1. Membaca takbir dan salawat sebanyak 3 kali saat menyembelih. 2. Sebelum disembelih direbahkan menghadap kiblat dengan tulang rusuk kiri berada di bawah. 3. Mempertajam alat yang digunakan untuk menyembelih hewan. 4. Memotong 2 urat nadi yang ada di kanan dan di kiri. 5. Menyembelih pada pangkal leher atau dekat kepala hewan. Iya, benar sekali ya, hebat sekali. Dapat ya nilai 95. Kasih gak nilainya? Kasih ya. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, benar sekali ya. Sunnah-sunnah dalam penyembelihan hewan itu, yang pertama harus membaca takbir dan sholawat sebanyak 3 kali. Yang kedua, sunnah yang kedua itu ya, sebelum disembelih ya, hewannya direbahkan menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, sunnah yang ketiga itu mempertajam alat untuk melakukan penyembelihan hewan. Jadi kita disunahkan sebelum melakukan penyembelihan hewan, ya, kita disunahkan untuk mengasah alat yang kita gunakan untuk menyembelih itu, supaya ketika kita melakukan penyembelihan hewan, ya, cukup 1 kali goresan hewannya sudah putus, ya, urat saluran pernapasan dan saluran makannya terputus. Nah, sunnah yang keempat itu memotong 2 urat nadi yang ada di kanan dan kiri. Dan terakhir, sunnah yang terakhir adalah menyembelih pada pangkal leher dekat kepala hewan. Sampai di sini paham nggak sunnah-sunnah penyembelihan hewan? Paham? Paham? Yang belum paham tunjuk tangan, tanya. Ayo, Rafi paham? Jeffrey? Paham? Ini kita lanjut ya. Materi yang kedua apa? Hal-hal yang dimakruhkan. Iya, hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan hewan. Coba kalian pahami, di buku LKS itu udah ada ya. Hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan hewan. Kalian baca dulu di LKS. Sudah? Sudah? Ada yang mau menjelaskan hal-hal yang dimakruhkan? Ya, coba Rafli. Hal-hal yang makruh dalam penyembelihan: 1. Menyembelih dengan alat yang tumpul. 2. Urat nadi kanan kiri leher tidak putus. 3. Menyembelih sampai putus lehernya. 4. Mematahkan atau memenggal leher hewan atau menggulingnya sebelum benar-benar mati. Ya, benar sekali ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang bisa menjelaskan? Coba. Hal-hal yang dimakruhkan. Ada yang lain yang bisa menjelaskan? Ya, coba. Hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih hewan. 1. Menyembelih dengan alat yang tumpul. 2. Urat nadi kanan kiri leher tidak putus. 3. Menyembelih sampai putus lehernya. 4. Mematah atau memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Iya, benar sekali. Kasih aplaus dulu buat Rafliza sama Fadilatul Aulia. Ya. Hebat sekali ya, benar sekali ya. Kita kasih nilai ya 95. Oke, hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan hewan itu ada beberapa ya. Yang pertama, menyembelih dengan alat yang tumpul itu dimakruhkan. Sedangkan yang disunahkan itu harus menggunakan alat yang tajam. Kalau pakai alat yang tumpul berarti itu termasuk makruh. Yang kedua, urat nadi kanan kiri leher tidak putus. Yang disunahkan itu harus putus. Kalau dia tidak putus, maka itu termasuk makruh. Yang ketiga, menyembelih sampai putus lehernya. Jangan sampai putus ya, karena itu termasuk ke dalam hal-hal yang dimakruhkan. Yang terakhir, mematahkan atau memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Nah, itu termasuk ya, 4 macam itu termasuk ke dalam hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan hewan. Sampai di sini paham nggak? Paham. Paham?
pertanyaannya. Paham? Kalau paham, kita masuk di materi yang ketiga, tata cara penyembelihan hewan. Minggu kemarin kita sudah belajar ya, penyembelihan hewan itu ada dua. Tata cara penyembelihan hewan ada dua macam. Yang pertama penyembelihan hewan dengan cara. Yang kedua apa coba? Coba kata. Penyembelihan hewan secara mekanik. Satu apa? Penyembelihan hewan secara tradisional. Dua. Penyembelihan hewan secara mekanik. Iya, benar sekali ya. Tata cara penyembelihan hewan itu ada dua macam. Yang pertama tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. Yang kedua penyembelihan hewan dengan cara mekanik. Nah, ya, coba lihat gambar di situ. Itu yang gambar yang pertama adalah tata cara penyembelihan hewan Tradisional dan mekanik. secara tradisional, yang di bawahnya secara mekanik. Ya, ada yang tahu pengertian tata cara penyembelihan secara tradisional apa? Penyembelihan hewan secara tradisional adalah dengan menggunakan alat seperti pisau, ya, masih tradisional. Nah, masih ingat tidak pelajaran minggu lalu rukun-rukun dalam penyembelihan ada tiga. Yang pertama rukun penyembelihan ada beli. Yang kedua hewan yang akan kita beli. Yang ketiga harus ada alat untuk melakukan penyembelihan hewan. Nah, ya. Sekarang kita masuk di penyembelihan hewan secara tradisional. Ya, di LKS sudah ada materinya, kalian sudah pelajari, sudah baca di rumah, ya. Kalian baca lagi di LKS-nya itu tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. Apa langkah-langkahnya ketika kita melakukan penyembelihan hewan secara tradisional, apa saja? Dah ya? Yo, siapa yang mau menjelaskan tata cara penyembelihan hewan secara tradisional atau langkah-langkah sebelum kita melakukan penyembelihan hewan secara tradisional? Yang bisa ditanya. Coba. Cara menyembelih hewan secara tradisional adalah 1. Menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah. 2. Peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu. 3. Hewan yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat, lambung kiri di bawah. 4. Leher hewan yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. 5. Kaki hewan yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat. 6. Mengucap basmalah, kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher hewan yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan, minum, nafas, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher hewan. Iya, benar sekali kan? Aduh. 95 ya buat Devi Aulia. Siapa lagi yang mau menjelaskan tata cara atau langkah-langkah sebelum kita melakukan penyembelihan hewan secara tradisional, penyembelihan secara tradisional? Ayo. Iya, coba. Iya. Cara menyembelih hewan secara tradisional adalah 1. Menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah. 2. Peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu. 3. Hewan yang akan disembelih dibaringkan menghadapkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. 5. Kaki hewan yang akan disembelih dipegang kuat atau diikat. 6. Mengucap basmalah, kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher hewan yang disembelih
sehingga memutuskan jalan makan, minum, napas, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher hewan. Iya, benar sekali. Kasih aku dulu. Benar sekali ya, hebat sekali. Baik, penyembelihan hewan secara tradisional itu ada beberapa cara ya yang harus kita persiapkan. Yang pertama itu harus menyiapkan lubang terlebih dahulu. Apa gunanya? Lubang dipersiapkan apa gunanya? Sebagai penampung darah, supaya darah hewan yang kita sembelih itu tidak kemana-mana. Yang kedua, ya harus mempersiapkan alat untuk melakukan penyembelihan hewan. Nah, alat yang akan kita gunakan itu harus ditajamkan dulu, harus diasah terlebih dahulu. Yang ketiga, hewan yang akan kita sembelih itu dibaringkan menghadap ke arah kiblat dengan lambung kiri di bawah. Yang keempat, leher hewan yang akan kita sembelih itu diletakkan di atas lubang penampung darah. Kelima, kaki hewan yang akan kita sembelih itu dipegang kuat atau diikat. Dan yang terakhir, yang pastinya harus mengucap basmalah. Sampai di sini paham tata cara penyembelihan hewan secara tradisional? Paham? Oke, kita lanjut di penyembelihan hewan secara mekanik. Ada yang tahu penyembelihan hewan secara mekanik itu apa? Apa penyembelihan hewan secara mekanik? Ayo, pengertian penyembelihan hewan secara mekanik. Tahu tidak mekanik itu apa? Ya, coba baca. Menyembelih hewan menggunakan mesin. Iya, benar sekali. Kalau tradisional menggunakan alat secara tradisional atau menggunakan pisau. Kalau penyembelihan hewan secara mekanik menggunakan mesin. Ya, sudah tradisional, sudah teknologi sudah canggih. Ya, sekarang kalian pahami ya, sudah dibaca sebelumnya apa saja langkah-langkah atau tata cara dalam melakukan penyembelihan hewan secara mekanik. Ya, kalian pahami dulu, nanti kalian jelaskan. Yang bisa menjelaskan nanti tunjuk tangan. Ada langkah-langkah ya, yang pertama apa, yang kedua apa, sama seperti ketika kita melakukan penyembelihan hewan secara tradisional, sama dengan mekanik. Ayo, sudah? Kalau sudah, ayo siapa yang mau menjelaskan langkah-langkah atau tata cara dalam penyembelihan hewan secara mekanik? Coba Asep, mana Asep? Ya, Asep. Cara menyembelih hewan secara mekanik adalah: 1. Mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. 2. Memasukkan hewan ke dalam ruang yang sudah dipenuhi gas sehingga hewan tidak sadarkan diri. 3. Dengan mewujudkan basmalah, hewan yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang sudah disiapkan sebelumnya. Iya, benar sekali. Kasih aplaus dulu buat Asep. Ayo semangat yang lainnya. Siapa lagi yang mau menjelaskan tata cara penyembelihan hewan secara mekanik? Siapa lagi? Coba yang belum mendapatkan nilai. Coba, semua sudah dapat nih. Siapa yang belum mengeluarkan suaranya? Ayo, ya coba Asep Priyadi. Cara menyembelih hewan secara mekanik adalah: 1. Mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. 2. Memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas sehingga hewan tidak sadarkan diri. 3. Dengan mengucap basmalah, hewan yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Iya, benar apa salah? Benar ya, benar sekali. Dapat 90. Priyadi sama Asep. Sampai di sini paham tata cara penyembelihan hewan tadi, paham secara tradisional dan mekanik, paham? Paham ya. Sekarang kalau mengerti, kalau sudah paham, kita buat kelompok diskusi ya. Buat kelompok diskusi. Ini kelompok 1, kelompok 2,
Dan yang itu baris atek kelompok 3. Dan kamu nanti gabung di kelompok 1. Ini yang itu ke kelompok atek aja. Jadi silakan buat kelompoknya ya. Silakan buat kelompok. Saya perhatikan ya. Ini ada gambar ya. Ada gambar. Tadi sudah dijelaskan tata cara penyembelihan itu ada 2. Satu penyembelihan secara tradisional, kedua secara mekanik. Nah, kalian nanti diskusikan antar kelompok kalian. Pertanyaannya itu adalah kita tahu bahwasanya sekarang ini terjadi perkembangan zaman. Dan bahwasanya penyembelihan itu ada yang namanya penyembelihan hewan secara mekanik atau secara modern. Nah, pertanyaannya adalah apakah penyembelihan hewan secara mekanik itu diperbolehkan dan halal, hewan yang disembelih itu halal untuk kita makan? Kalau iya, jelaskan. Kalau tidak, dijelaskan alasannya apa. Ya, nanti didiskusikan. Nah, ini untuk kelompok 3 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Ya, nanti setiap kelompok harus siapkan 1 orang untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Sudah ya? Sudah? Siap? Siap untuk memaparkan hasil diskusinya, siap? Siap. Kelompok 1 siap ya? Siap. Kelompok 2? Siap. 3? Siap. Biar lebih adil kita ini aja. Sumbang. Apa namanya? Sweet apa? Biar lebih adil kita ini aja. Ayo, siapa yang salah berarti dia duluan. Ya? Berarti kalau dia menang terakhir mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, kalau kalian 1 orang masuk sini. Langsung mulai. 1, 2, 3. Ya, nomor kelompok 2 ya. Kelompok 2 maju bersama. Kelompok 1 kedua dan terakhir kelompok 3. Oke, kita mulai ya. Mulai dari kelompok 2 dulu. Kasih aplaus dulu, kasih semangat dulu buat kelompok 2. Yang lain dengarkan, kelompok 1 dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapi Amdias dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Dalam melakukan penyembelihan ada beberapa syarat sah yang harus dipenuhi, di antaranya orang yang menyembelih, alat menyembelih, perbuatan orang yang menyembelih, dan bagian tubuh yang disembelih. Keempat itu merupakan syarat dasar yang wajib dipenuhi dalam melakukan penyembelihan. Seiring berjalannya waktu, penyembelihan di era modern ini sudah sangat berbeda dengan zaman dahulu. Pada saat ini banyak penyembelih telah menggunakan mesin pemotong hewan sendiri untuk digunakan dalam proses penyembelihan. Hukum Islam memandang bahwa penyembelihan secara mekanik atau mesin diperbolehkan memenuhi syarat, di antaranya
menyembelih harus seorang muslim dan alat memotong mesin yang digunakan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh syari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih kelompok yang kedua yang tampil kelompok berapa? Kelompok 1, ayo kelompok 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safijadi Arya, ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu dalam melakukan penyembelihan ada beberapa syarat sah yang harus dipenuhi. Di antaranya orang yang menyembelih, alat penyembelih, perbuatan orang yang menyembelih, dan bagian tubuh yang disembelih. Keempat, bagian tubuh yang disembelih. Keempat itu merupakan syarat dasar yang wajib dipenuhi dalam melakukan penyembelihan. Seiring berjalannya waktu, penyembelihan di era modern ini sudah sangat berbeda dengan zaman dahulu. Pada saat ini, banyak penyembelihan telah menggunakan mesin pemotong hewan sendiri untuk digunakan dalam proses penyembelihan. Hukum Islam memandang bahwa penyembelihan secara mekanik atau mesin diperbolehkan bila memenuhi syarat. Di antaranya, penyembelihan harus seorang muslim dan alat pemotong atau mesin yang digunakan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh syariat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aku dulu berkelompok 1. Saya kelompok 3. Siapa yang maju? Ya, saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana dari kelompok 3 untuk memaparkan diskusi kami. Tentang cara penyembelihan hewan secara mekanik. 1. Mempersiapkan peralatan. 2. Memasukkan binatang ke dalam ruang yang sudah dibuka sehingga hewan tersebut tidak sadarkan diri. 3. Dengan mengucap basmalah, binatang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kasih atas dulu. Kelompok tadi hebat-hebat semua, ya. Oke, dapat disimpulkan bahwasanya penyembelihan hewan secara mekanik itu diperbolehkan asal rukun dan syarat penyembelihan itu terpenuhi. Rukun penyembelihan itu ada 3. Yang pertama ada penyembelih, yang kedua ada hewan yang disembelih, yang ketiga harus ada alat untuk melakukan penyembelihan hewan. Nah, penyembelihan hewan secara mekanik itu alatnya berupa mesin. Jadi penyembelihan hewan secara mekanik itu diperbolehkan dan hewan yang disembelih itu halal untuk kita makan atau kita konsumsi. Oke, sampai di sini paham? Paham nggak? Oke, kalau paham kita sudah ya diskusinya, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang kita masuk di kegiatan penutup adalah kesimpulan materi kita pada hari ini. Ada nggak yang bisa menyimpulkan apa saja hikmah penyembelihan hewan? Penyembelihan menjadi daging hewan baik untuk dimakan. Hal ini dikarenakan darah dan zat-zat berbahaya lainnya dikeluarkan. Penyembelihan dapat mempercepat kematian hewan dan mengurangi rasa sakitnya. Daging menjadi suci dan sisa-sisa darah yang mengalir. Hal ini dikarenakan darah yang mengalir hukumnya najis dan haram. Iya, benar sekali. Coba. Hikmah penyembelihan hewan. Penyembelihan menjadikan daging hewan baik untuk dimakan. Hal ini dikarenakan darah dan zat-zat berbahaya lainnya dikeluarkan. Penyembelihan dapat mempercepat kematian hewan dan mengurangi rasa sakitnya. Daging menjadi suci dari sisa-sisa darah yang mengalir. Hal ini dikarenakan darah yang mengalir hukumnya najis dan haram. Ya, benar sekali. Ya, itu tadi kesimpulan hikmah dari penyembelihan hewan. Ulangi kembali, ya. Hikmah penyembelihan hewan itu yang pertama, penyembelihan menjadikan daging hewan itu baik dan halal untuk dimakan. Yang kedua, penyembelihan dapat mempercepat kematian hewan dan mengurangi rasa
rasa sakitnya, dan yang terakhir adalah daging menjadi suci dan sisa-sisa darah yang mengalir. Hal ini dikarenakan darah yang mengalir hukumnya najis dan ya, itulah tadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat ya. Untuk PR di rumah ya, PR di rumah kalian kerjakan LKS. Di LKS-nya buka halaman 32 ya, halaman 32. Kalian kerjakan di rumah. Nanti minggu depan kita bahas bersama ya, kita koreksi bersama. Itu PR di rumah. Nah, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita tutup, kita baca doa dulu ya, dipimpin oleh Kak Liza. Silakan kawan, kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa, mulai. Baik, pertemuan kita hari ini selesai dan kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dalam materi mempraktekkan tata cara penyembelihan hewan. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.